الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا adalah sumber penderitaan. Ya, orang-orang bijak mengatakan, orang-orang spiritual juga menyampaikan hal itu, bahwa keinginan sering dianggap sebagai sumber penderitaan. Saudara-saudaraku, betapa banyak orang yang gagal bahagia karena dia gagal untuk mengendalikan ingin dan angannya, hasratnya, personal desire-nya, hawa dan nafsnya. Maka sering disebut bahwa musuh terbesar manusia untuk bahagia dan sukses seringkali adalah dirinya sendiri. 14 abad silam, Rasulullah SAW telah menyatakan, afdalul jihad ayyujahadar rajulu nafsah wa hawa, bahwa jihad paling utama juga paling sulit terhadap setiap manusia sejatinya adalah jihad melawan nafs, dirinya, wahawahu, dan bersit atau hasrat batinnya yang seringkali menggebu-gebu. Saudara-saudaraku, pemirsa Mozaikmu TV yang dirahmati Allah, manusia karena ronrongan nafsunya tidak sedikit yang terjatuh dalam penderitaan. Tak hanya itu, ia juga membawa tabiat serakah dan tamak, tak pernah puas dengan apa yang ada, dan seringkali justru memikirkan untuk memiliki atau menguasai apa yang tidak ada dalam genggamannya. Itulah tabiat nafsu yang sejatinya telah melekat dalam fitrah penciptaan nenek moyang kita Adam alaihissalam, yang telah Allah fasilitasi di surga sebagai simbol puncak kebahagiaan dengan berbagai jutaan makanan, minuman, dan semua fasilitas terbaik. Dan Allah hanya memberikan satu pantangan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Satu pantangan dibanding berjuta-juta kenikmatan itu gagal membuat Adam dan istrinya lolos dari nafsunya yang tak pernah puas. Maka sebagai konsekuensi atas nafsu yang gagal dikendalikannya ini, Adam digambarkan menderita karena ia harus terusir dari surga ke bumi. Pemirsa Mozaikmu TV yang dirahmati Allah, maka Allah sejak lama telah menurunkan salah satu metode terbaik bagi manusia untuk mendidik manusia agar kembali mereposisi nafsunya, agar ia dirahmati Allah, agar dia tak liar, agar dia tak serakah, sehingga manusia bisa kembali mencucikan jiwanya dari anasir-anasir nafsu yang bahkan bisa menggeser dominasi Tuhan, serta manusia bisa kembali kepada jalan kebahagiaan. Maka Ramadan sejatinya adalah jalan bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, dan itu ternyata terrepresentasikan bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana sebetulnya prototipe kebahagiaan yang dicari manusia sejak dulu sampai hari ini? Apa dasar bahwa puasa itu mengembalikan kebahagiaan manusia? Tidak lain adalah garansi dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, lis-shaimi farhatani, bahwa ada dua kebahagiaan yang pasti melekat dalam setiap mukmin yang berpuasa. Pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan saat berbuka, saat iftar, wa farhatun inda liqa'a rabbi, dan kebahagiaan tertinggi nanti adalah saat ia berjumpa dengan Rabbnya di surga gelap. Mari kita bayangkan diri kita masing-masing, bahwa adakah mukmin yang berpuasa, siapapun yang berpuasa Ramadan
yang tidak berbahagia saat iftar, saat berbuka, saat pertama kali azan maghrib berkumandang. Rasanya tidak ada. Bahwa meskipun seburuk apapun kualitas puasa kita, katakanlah ia hanya diisi dengan tidur antara waktu sholat dari pagi sampai sore, tetap saja ketika azan maghrib berkumandang, ia akan merasakan kualitas kebahagiaan yang sulit terbandingkan. Maka benarlah garansi Rasulullah bahwa bagi orang yang berpuasa, pasti ia akan bahagia saat berbuka. Ini juga menjadi rumusan tentang kebahagiaan bagi manusia ala Ramadan. Yang pertama, bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan melulu tentang apa yang kita ingini dan apa yang kita angan-angani. Bahwa kebahagiaan itu bukanlah tentang hasrat kita yang mendambakan sesuatu dengan menggebu-gebu. Sebagai contoh sederhana, barangkali di pagi, siang, sampai sore saat kita berpuasa, segala makanan, minuman yang kita jumpai itu terasa amat menggoda selera. Sampai-sampai kemudian kita membayangkan, andai saja makanan ini nanti aku santap saat berbuka. Tetapi apa yang terjadi saat waktu iftar tiba, ketika kita telah meneguk segelas teh dan mungkin 3 biji kurma, mendadak seluruh bayangan tentang makanan dan minuman yang lezat itu menjadi biasa saja. Maka kebahagiaan pun seperti itu. Belum tentu apa yang kita ingini dan angani dengan khusyuknya bisa menghadirkan kebahagiaan. Yang kedua, kenapa orang yang berbuka puasa pasti bahagia? Adalah karena ia telah sukses berjuang, jihad, untuk menahan dirinya dari makan dan minum serta hasrat seksual untuk memenuhi perintah Allah. Bahwa orang yang berpuasa sejatinya adalah orang-orang yang telah sukses untuk menunda kesenangan-kesenangannya yang kecil dan mungkin sesaat. Delay gratification. Dari success story-nya orang-orang hebat, bahwa siapapun yang mahir menunda diri dari kesenangan-kesenangan yang kecil dan sesaat itu, ia pasti akan menuai kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Maka oleh sebab karena kita mampu menunda diri dari kesenangan-kesenangan yang menggoda selama sejak pagi sampai sore hari itu, maka saat azan maghrib tiba, waktu iftar tiba, semua itu dibayar tunai oleh Allah. Menjadi sangat nikmat kita merasakan waktu berbuka, memanen kebahagiaan dan kesenangan yang kita tunda sejak pagi sampai sore hari. Yang ketiga, kenapa orang yang berpuasa pasti bahagia saat berbuka? Tidak lain karena kebutuhannya yang sebelumnya ia tahan kembali dicukupkan secukupnya. Bahwa yang kita butuhkan untuk bahagia saat berbuka itu secukupnya, dan itu kebutuhan, bukan keinginan. Segelas teh dan mungkin 1 potong kue itu sudah cukup membuat kita yang berpuasa sejak pagi sampai sore hari itu teramat bahagia. Bahkan kebahagiaan itu tidak bisa dibandingkan seandainya kita mengkonsumsi, memakan atau meminum menu yang amat lezat sekalipun, yang kita santap mungkin selepas sholat tarawih, itu tak cukup sebanding dengan betapa nikmat dan bahagianya saat kita berbuka. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari Ramadan kita belajar bahwa sesungguhnya untuk bahagia itu amat sederhana, yakni mencukupkan kembali kebutuhan secukupnya. Kalau dengan segelas teh dan 1 potong kue itu sudah cukup membahagiakan, bisa jadi berbagai menu takjil yang kita
berburu pada sore hari dan memenuhi meja makan itu tidak lain hanyalah keinginan yang bahkan belum tentu termakan. Yang terakhir, kenapa kita berbahagia saat iftar? Bahwa setelah kita mampu membedakan mana need dan will, mana itu kebutuhan dan keinginan, kedua, kita telah berjuang untuk menunda kesenangan-kesenangan sesaat. Ketika kita kembali mencukupkan kebutuhan kita secukupnya, maka sesungguhnya itu semisal kita mengundang hadirkan kualitas keberkahan di waktu berbuka. Bukankah Ramadan adalah bulan penuh keberkahan? Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, kata Rasulullah. Bulan penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah sesuatu kebaikan yang melampaui jumlah. Ia bermakna secara substansi sejatinya adalah kualitas ketenangan dan kebahagiaan. Bukankah ini yang dicari oleh orang-orang modern, bahkan masyarakat digital saat ini, yang hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, bahkan oleh ahli disebut sebagai generasi gelisah, karena ia terus dirongrong oleh keinginan dan angan-angannya, oleh ekspektasinya yang belum tentu itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka benarlah ungkapan orang-orang barat, expectation will kill you. Ekspektasi yang terlalu tinggi itu bisa jadi justru akan membunuhmu, menjatuhkanmu dalam rasa sakit dan penderitaan. Saudaraku, pemirsa Mozaikmu TV, itulah 4 rumusan Ramadan, rumusan bahagia ala Ramadan yang menjadi rumus prototipe kebahagiaan yang bisa kita pelajari dan kita petik dari nilai-nilai puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Setetes jadikan lautan, sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadikannya guru. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.